Berharap melihat bintang di langit siang, manalah mungkin tersaput pandang. Seperti halnya Netral yang tak mulus dalam menapaki karir bermusik. Sebab ketika ketenaran ada di genggaman, maka segala yang berbau onar akan menyembur, menyerang. Inilah yang disebut masa sulit, masa penuh prahara, namun harus bijak menyikapinya. Stand up, make your stand. Everything's gonna be alright. Iya dulu Pergantian personil ya termasuk masa itu juga termasuk kalau di awal-awalnya ya ngumpulinnya dari setelah lulus SMA ngumpulinnya latihan karena ditentang orang tua kan zaman dulu makan apa jadi anak band ya kan itu terus habis setelah jadi Bimo keluar sempet down, gue sama Miten sempet waduh gimana nih kita terus apa enggak gitu loh. Terus ternyata Eno masuk terus responnya bagus juga udah seneng tuh kan nggak lama Miten malah keluar. Gue sama Eno ya ini kan masih baru gitu. Zaman dulunya aku dengar mereka cuma dapat uang berapa, maksudnya terus sampai akhirnya mereka ditahu banyak orang, akhirnya bisa sampai kayak sekarang. Dari dulu apa yang pertama kali aku dapat gaji, aku beli TV loh, TV-nya TV kecil gitu buat di kamar aku. Jadi emang dia ngalamin proses, bukannya sesuatu yang instan sih menurut aku. Menjauh dari permusuhan, juga tak pernah onar dalam urusan bagi-bagi rezeki. Maka musuh satu-satunya buat Netral adalah kebosanan. Naluri alam inilah yang acap kali datang menghampiri Netral. Di saat rasa bosan bertengger bagai benalu, maka tiga sahabat ini memilih berputar pergi untuk kemudian datang kembali. Strateginya ya kita tinggalin dulu semua alat musik kayak gitu akhirnya. Alat musik loh, bukan personelnya bukan. Iya, bener-bener yang kayak kita ngeliat alat musik dulu bener-bener ketemuan ya paling kita ngobrol, main, terus jalan atau gimana. Begitu pas 3 bulan ketemu alat musiknya cuma pas manggung aja. Jadi setelah 3 bulan ketemu alat musik lagi jadi udah bener-bener enak. Jadi kita udah tahu kalau misalnya ada kayak masalah-masalah kayak gitu lagi kita mesti ngapain tahu. Tapi ada satu poin emang yang deket-deket kita mentok tuh yang sampai lama banget itu nggak bisa keluar ide sama sekali. Itu gue sempet lama ninggalin gitar, maksudnya gitar tuh jadi alat kerja doang. Yang tadinya buat gue fun gitu, artnya gue itu akhirnya gue sempet gue tinggal, akhirnya lu bentuk lu. Yoi bener sampai sempet gitu. Sempet lu kenapa jadi alat doang gitu, bukan jadi temen gue lagi. Itu sempat lama gue sempat muter-muter dulu tuh, tapi akhirnya ya kalau dapet moodnya enak lagi. Dihinggapi rasa bosan bukan berarti menepi dari riuh persaingan. Di era yang makin padat dengan band-band baru seperti ini, Netral tenang mengarungi bahteranya. Meski terkadang tusukan dari luar begitu tajam menghunus, namun mereka tak mau limbung dan tak boleh jatuh. Kalau orang sirik, maksud bukan sirik iri mungkin sama kesuksesan, itu sih selalu ada dari tahun ke tahun, pasti ada orang-orang kayak gitu. Cuman kan kita ngebawa dirinya aja gimana. Kayak misalnya mengatasnamakan komunitas lah, mengatasnamakan pemerintah lah, mengatasnamakan atau pribadi gitu, itu mah ada aja, nggak pernah habis dalam hidup, pasti ada aja. Cuman ya slow aja, hajar terus. Emang dari pertama kita udah di sini gitu loh tempatnya. Gue tuh nggak ngeganggu ke kiri ke kanan, gue emang udah di sini. Lo kalau mau di depan gue ya terima aja ntar, gitu aja sih. Mungkin mereka yang merasa tersaingi oleh kita. Asik. Ya. Yoi. Tapi nih orang-orang tua nih singa-singa ompong masih mengaum aja katanya. Juga sih. Kalau yang bener-bener bertahan tuh kelihatan ya, maksudnya dari band-band dari tiap tahunnya pasti ada band yang baru, pasti ada band baru. Cuman yang bertahan cuman beberapa gitu loh, sampai misalnya 10 tahun ke depan gitu. Disitulah maksudnya kita nambah temen, maksud gue tadi. Jadi bisa tukeran referensi atau tukeran job atau apa segala macem. Pada akhirnya, rasa bosan itu akan pergi dengan sendirinya. Di saat itulah Netral kembali merenangi rutinitas bermusiknya, juga menganyam mesra bersama keluarga. Gak
nggak ada ini sih, maksudnya nggak dicampur adukin dan maksudnya kayak ngalir aja gitu, kayak misalnya gua main, Om Bagus main, terus Coki misalnya netral lagi main, kadang Coki ngajak Yayas, Om Bagus ngajak Balia sama Cakra sama Wisya, gua juga ngajak Nadila karena anak gua masih kecil belum bisa belum bisa ikutan, kalau udah setahun udah bisa berdiri. Ya jadi sesama keluarga masing-masingnya pun juga dekat gitu, sampai kayak sama kru pun juga misalnya kita lagi ngumpul-ngumpul, entah kayak kemarin kita ngumpul ini pada datang semuanya. Ya kebetulan mungkin jadwal kita udah gue lihat sih 6 tahun terakhir ya. Adanya di weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi nggak kayak beberapa tahun sebelumnya yang hari biasa pun kita keluar sampai berapa bulan sampai lihat gitar enak banget. Pengennya sih jalan terus sampai stabil tua, ya. sampai kita mungkin tetap di musik lah, biarpun ntar sampai tua misalnya kita nggak bisa bermusik lagi, entah kita ntar nggak tahu bikin studio musik atau entah nggak tahu ini si gue Racer Kids atau nggak ini Idi Gayo pun proyeknya netral jalan. Ya pokoknya udah bukan kayak bukan cuma sekedar ngeband sih, kita semuanya lah. Pokoknya maruk lah, nggak mau ngeband doang, mau yang lain juga harus. Bikin badan usaha ya. Simpul pengobat jenuh yang sesungguhnya adalah para fans setia. Mereka lah yang senantiasa menabur semangat, juga menuangkan beragam kritik pada Netral dan segala karyanya. Sebab tanpa mereka, Netral bukan apa-apa dan tak akan pernah menjadi istimewa. Kru lah yang paling. Tapi yang terutama ya kru. Maksudnya kayak kalau nggak ada mereka kita nggak bakalan bisa jalan kayak gini sih. Emang berganti-ganti orangnya, tapi tetap mereka tuh yang. Iya, kalau nggak ada mereka sih nggak bakal bisa jalan. Mereka sangat dekat dengan kru. Misalnya kita pergi keluar kota, kita pernah kru itu dikasih hotel yang berbeda. Mereka nggak mau. Mereka tetap mau di mana dia nginep, kru harus di situ. Jalan. Dan yang kedua ya yang pasti fans gitu. Yeah. Kalau nggak ada mereka sih sampai sekarang juga nggak bakalan jalan, nggak mungkin bisa kayak ada kayak kita main di mana sih. Bener-bener ya itu yang gue bilang tadi, die hard fans Netral tuh bener-bener yang sama kita supportnya gila-gilaan sih. Fans Netral itu bisa dibilang die hard banget. Jadi kadang-kadang saya juga takjub sendiri sampai yang saya manggung di daerah mana gitu ya, ini ketemunya ini lagi ya gitu, ketemunya orangnya dia lagi. Terus sampai saya nanya sama mereka, ini fans kalian tuh selalu ngikutin kemana ya? Iya, selama mereka bisa samperin, mereka samperin. Aku pertama kali ikut Netral ke Medan dari Jakarta, telepon ke manajemennya, Netral pesawat jam berapa, gimana caranya biar bisa satu pesawat sama mereka. Nah itu yang buat aku berkesan banget. Zaman gue sekolah kan ya, istilahnya adalah uang jajan dari nyokap bokap gitu kan, ya pasti gue sisihin gitu. Gue pernah ke Solo, Semarang, gitu. Bandung juga, kalau masih Bandung ya masih gue coba-coba sempetin. Gitu. Rata-rata tuh di tiap kota pasti beda-beda gitu fansnya. Kadang ada yang kayak karena mereka nggak pernah ngelihat kita, mungkin kan sekali yang lihat terus kayak ada yang pengen nge-grab gitu, pengen megang kita tapi nggak bisa juga, jadinya nyakar, mukul pakai helm atau apa gitu. Oh gini. Yang penting bisa nyentuh gitu maksudnya ya. Tapi nggak, maksudnya banyak juga yang akhirnya jadi temen gitu. Iya. Kita sering kok misalnya bulan puasa, kita selalu bikin kayak buka bareng setelah manggung atau apa. Kalau memang kita lagi ada waktu, pasti kita sempatkan ngobrol, nggak cuma foto atau apa, tapi ngobrol, sharing gitu. Jadi memang Netral pun menganggap fans itu sebenarnya keluarga juga. Iya, pokoknya Netral tetap jaya. Idem sih sebenarnya, ya pengennya kayak gitu ya. Pokoknya Netral ada terus.